Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbagi pandangannya tentang masa depan sepak bola Indonesia dalam wawancara dengan majalah Korea Selatan, Best Eleven. Dalam wawancara itu, ia membahas rencana timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Erick menyampaikan kepercayaannya kepada pelatih Sintayong yang telah memimpin timnas sejak 2020. Kontrak Sin telah diperpanjang hingga Juni 2027, sehingga ia akan melatih selama 7 tahun. Dengan perpanjangan ini, kerjasama antara Erick dan Sin akan berlangsung hingga 4 tahun ke depan. Erick menjadi Ketua Umum PSSI pada Februari 2023, sementara Sin sudah lebih dulu melatih sejak 3 tahun sebelumnya. Erick mengenang pertemuan pertama mereka yang penuh diskusi mendalam. Pertemuan itu bukan hanya formalitas, tetapi juga membahas masa kini dan masa depan sepak bola Indonesia. Erick dan Sin memiliki visi yang sama untuk membangun fondasi sepak bola yang lebih baik. Keduanya sepakat bahwa kerjasama dan perencanaan matang adalah kunci menuju sukses. Salah satu fokus diskusi mereka adalah menciptakan program yang membuat sepak bola Indonesia lebih kreatif dan kompetitif. Erick menyoroti kurangnya pertandingan internasional sebagai masalah utama. Sejak menjabat, ia memastikan setiap matchday FIFA dimanfaatkan untuk laga internasional. Tujuan Erick adalah membuat pertandingan bermanfaat untuk perkembangan tim, bukan sekadar formalitas. Ia ingin timnas memiliki pengalaman melawan tim-tim kuat di dunia. Erick mengambil langkah besar dengan mengundang Argentina, juara Piala Dunia 2022, bermain di Indonesia. Pertandingan ini menjadi simbol visi besar untuk sepak bola Indonesia. Bermain melawan tim terbaik dunia menunjukkan keseriusan Indonesia dalam meningkatkan kualitas sepak bola. Erick menegaskan bahwa mendukung Sintayong bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia percaya bahwa pengalaman melawan tim-tim besar akan memberikan pelajaran berharga bagi timnas. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan menjelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 pemain diaspora Eropa kembali bergabung setelah sebelumnya absen melawan Arab Saudi di matchday ke-6. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi Australia dan Bahrain di pertandingan berikutnya. Pemain pertama yang hadir adalah Kevin Dix, bek tangguh berusia 28 tahun. Kevin absen di laga sebelumnya akibat cedera saat debutnya melawan Jepang. Setelah menjalani pemulihan di Denmark, ia kembali tampil bersama FC Copenhagen. Dalam 4 pertandingan terakhirnya, Kevin menunjukkan performa solid yang memberi keyakinan untuk memperkuat lini belakang timnas. Pemain kedua adalah Mes Hilger, bek muda berbakat yang juga sempat absen di 2 laga terakhir. Terakhir kali Mes bermain untuk timnas adalah saat menghadapi Cina di matchday ke-4. Kini, ia sudah kembali bermain untuk FC Twente, termasuk di ajang Liga Eropa. Kemampuan membaca permainan dan mematahkan serangan lawan menjadi kelebihan Mes yang sangat dibutuhkan. Nama ketiga adalah Elkan Bagot, bek berpostur tinggi yang lama absen dari timnas sejak Januari 2024. Laga terakhirnya adalah saat melawan Australia di Piala Asia 2024. Elkan kembali masuk skuad untuk menggantikan Justin Hubner yang absen akibat kartu merah. Pengalamannya bermain di Inggris diharapkan mampu membantu menghadapi lini serang Australia yang kuat. Dengan kembalinya ketiga pemain ini, lini pertahanan timnas Indonesia diprediksi akan lebih kokoh. Harapan untuk mencuri poin di kandang Australia pun semakin terbuka. Jai Idzes, kapten timnas Indonesia dan pemain andalan Venezia FC, tengah menarik perhatian 3 klub Liga Italia. Bologna, Torino, dan Monza dikabarkan tertarik merekrut bek tangguh ini. Performa konsistennya di Serie A musim ini membuat Jai menjadi target utama di bursa transfer Januari mendatang. Saat ini, nilai pasar Jai Idzes diperkirakan mencapai 3 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Angka tersebut terbilang terjangkau untuk level Liga Italia. Namun, kontraknya di Venezia yang berlaku hingga 2027 bisa membuat harga jualnya lebih tinggi. Selain kemampuan bermain, Jai juga memiliki daya tarik komersial besar karena popularitasnya di Indonesia, yang menjadi keuntungan tambahan bagi klub peminat. Musim ini, Jai Idzes hampir selalu tampil di pertandingan Venezia. Dari 17 laga yang sudah dimainkan, ia hanya absen 2 kali. Salah satu absennya terjadi di pekan pertama melawan Lazio akibat akumulasi kartu dari musim sebelumnya di Serie B. Dalam laga-laga lainnya, Jai menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus di lini pertahanan Venezia. Bagi Venezia, Jai Idzes bukan hanya pemain kunci di lapangan, tetapi juga aset komersial yang signifikan.
Kehadirannya membantu klub mendapatkan perhatian lebih dari penggemar Indonesia. Hal ini juga menjadi alasan mengapa klub-klub lain sangat serius memburunya di bursa transfer. Jika transfer ini terwujud, Jai Itzes berpeluang mencatat sejarah sebagai salah satu pemain Indonesia paling sukses di Eropa. Langkahnya di Serie A akan semakin memperkuat reputasi pemain Indonesia di panggung sepak bola internasional. Fans timnas Indonesia pun tentu akan mendukung perjalanan karirnya ke level yang lebih tinggi. Keputusan PSSI menurunkan pemain U22 di Piala AFF 2024 ternyata membawa hasil kurang memuaskan. Indonesia hanya mampu menempati posisi ketiga grup B dan gagal melaju ke semifinal usai kalah 0-1 dari Filipina. Kini, fokus beralih ke SEA Games 2025, di mana Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada 2023. SEA Games 2025 akan digelar di Songkla dan Bangkok, Thailand, pada 9 hingga 20 Desember 2025. Berdasarkan sejarah, Indonesia sering kesulitan meraih hasil baik di Thailand. Sebagai langkah persiapan, PSSI memutuskan untuk meliburkan Liga 1 selama Desember 2025. Kebijakan ini berbeda dengan Piala AFF 2024, di mana kompetisi domestik tetap berlangsung meski timnas sedang bertanding. Namun, komposisi pemain untuk SEA Games 2025 masih menjadi teka-teki. Pemain yang tampil di Piala AFF 2024 belum tentu dipanggil kembali. Hal ini dipengaruhi oleh jadwal kualifikasi Piala Asia U23 pada September hingga Oktober 2025. Selain itu, munculnya talenta baru dan kemungkinan penurunan performa pemain lama akan menjadi pertimbangan. Padatnya agenda, termasuk fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bisa membuat PSSI mencari opsi pelatih lain jika Sintayong fokus menangani tim senior. Persiapan untuk SEA Games 2025 juga menghadapi tantangan besar. Berbeda dengan SEA Games 2023 yang digelar setelah Liga 1 selesai, edisi 2025 berlangsung di tengah musim. Meski Liga 1 akan dihentikan sementara, mayoritas kompetisi di ASEAN tetap berjalan. Kondisi ini membuat waktu untuk pemusatan latihan dan laga uji coba menjadi sangat terbatas. Keberhasilan di SEA Games 2025 akan sangat bergantung pada keputusan strategis PSSI. Apakah Sintayong tetap memimpin atau Indra Syafri kembali dipercaya? Semuanya akan ditentukan oleh kondisi saat itu. Untuk mempertahankan medali emas, koordinasi yang baik antara klub, pemain, dan PSSI menjadi kunci utama. Semua pihak harus bersinergi demi hasil terbaik bagi Indonesia. Eliano Reinders kini menjadi perbincangan hangat setelah memilih membela timnas Indonesia. Berbeda dengan Tijani yang bermain untuk timnas Belanda, Eliano kini berseragam merah putih. Keputusan ini disambut dengan bangga oleh Tijani, yang menganggap Eliano sebagai sahabat sekaligus saudara terbaiknya. Kedua bersaudara ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Lekatompesi yang berasal dari Maluku. Ayah mereka, Martin Reinders, adalah mantan pesepak bola asal Belanda. Perpaduan budaya Belanda dan Indonesia memberikan pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Tijani mengungkapkan bahwa ajaran orang tua mereka membentuk karakter yang kokoh. Budaya Belanda mengajarkan mereka untuk tetap rendah hati. Sementara nilai-nilai Indonesia membuat mereka bangga akan asal-usul dan pencapaian mereka. Eliano baru saja memulai debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Meski hanya bermain sebagai pengganti, penampilannya cukup menjanjikan. Sebelum bergabung dengan skuad Garuda, Eliano menjalani proses panjang untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kini, ia resmi menjadi bagian dari tim dan membawa harapan baru bagi para pendukung sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Tijani sendiri sempat didekati oleh PSSI, tetapi akhirnya memilih membela timnas Belanda. Meski begitu, ia mendukung penuh keputusan adiknya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dukungan ini menunjukkan eratnya hubungan keluarga mereka, yang tetap solid meskipun berkarir di jalur yang berbeda. Lebih dari sekadar sepak bola, keputusan Eliano membela timnas Indonesia adalah bentuk penghormatan terhadap akar budayanya. Tijani juga bangga dengan warisan keluarga mereka, bahkan menyebut putranya Safian sebagai perpaduan luar biasa dari Belanda, Indonesia, dan Irak.
Nilai-nilai keluarga dan budaya menjadi fondasi kuat dalam hidup mereka, menjadikan perjalanan Eliano bersama timnas Indonesia sebagai cerita yang penuh makna. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan sederet prestasi timnas Indonesia sepanjang tahun 2024 melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Erick memaparkan 8 pencapaian penting yang berhasil diraih oleh skuad Garuda di berbagai level kompetisi. Dari 8 prestasi tersebut, pelatih Sintayong menjadi figur yang memberikan kontribusi terbesar. Pelatih asal Korea Selatan itu mencatatkan 3 prestasi utama. Pertama, ia sukses membawa timnas senior lolos hingga babak 16 besar Piala Asia 2024. Kedua, Sin mengantarkan timnas U23 Indonesia finish di posisi 4 besar Piala Asia U23 2024. Prestasi ketiga adalah membawa Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan penuh untuk memastikan timnas Indonesia semakin berprestasi di masa depan. Erick menyebut bahwa semua usaha ini dilakukan demi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan dukungan yang terus mengalir dari PSSI dan dedikasi pelatih seperti Sintayong, harapan untuk melihat Garuda semakin berkibar di panggung internasional semakin nyata. Prestasi tahun ini menjadi modal berharga untuk langkah yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.